Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Asep? Alhamdulillah Pak sehat hari ini. Alhamdulillah Pak Asep ya. Sebelum kita mungkin melakukan coaching Pak Asep ya, langkah awal mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Asep. Pertama-tama saya ingin meneruskan dulu sebelum saya melakukan pertanyaan. Pak Asep saya akan istilahnya berdiskusi dulu tentang rubrik penilaian yang akan kita bahas hari ini ketika Pak Asep menjadi coach, gitu kan? Nah, coach dan coach akan saya amati juga dan nilai-nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan algoritma atau belum? Mungkin kemudian Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana seorang coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Pak Asep sebagai coach ya. Dan juga tidak lupa sesuai dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan. Jadi mungkin Pak Asep istilahnya harus memberikan atau solusi yang tepat bagi si coach untuk mengungkapkan permasalahan serta solusi yang dengan baik gitu kan. Serta pertanyaan-pertanyaan juga yang berbobot. Nah, pertanyaannya mungkin yang pertama itu yang saya ingin tanyakan kepada Pak Asep adalah potensi apa mungkinnya yang akan Pak Asep kembangkan pada saat coaching hari ini Pak Asep? Terima kasih Bapak. Kompetensi pada coaching yang akan saya laksanakan yaitu yang pertama saya akan berusaha untuk menjadi kehadiran penuh dalam kegiatan coaching. Jadi saya sebagai coach itu akan benar-benar hadir, sebetulnya hadir penuh untuk berbincang-bincang dengan coach. Nah, selain itu juga Pak, saya akan menjadi lebih aktif pada kegiatan coaching nanti, serta saya akan berusaha untuk menggali, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga dalam perbincangan nanti antara saya sebagai coach dan coach itu terjalin suatu hubungan yang kemitraan dan benar-benar dalam kegiatan kita coach benar-benar mengungkapkan apa keluhan yang dihadapinya dan kami akan berusaha untuk mengarahkan dengan pertanyaan yang berbobot sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan itu coach itu akan berusaha mengarahkan menemukan solusi yang ditemukan yang akan dihadapinya. Baik, terima kasih Pak Asep. Mungkin kompetensi yang Pak Asep meningkatkan salah satunya mungkin menjadi pendengar yang baik Pak Asep ya. Dan mungkin ketika kita menjadi pendengar yang baik, ya, ketika sudah kita kenali apa permasalahannya mungkinnya, terus kita mengajukan pertanyaan yang berbobot juga kepada coachnya. Nah, sebagai coaching juga mungkin ntar istilahnya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang tadi sesuai dengan Pak Asep sampaikan, sehingga si coach itu dapat menemukan solusi yang terbaik ya tentang permasalahan itu. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin Pak Asep ya, potensi mana lagi Pak Asep yang akan secara spesifiknya yang ingin Bapak kembangkan pada saat saya observasi? Jadi sebenarnya yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan kompetensinya yaitu sebagai pendengar yang baik, sekaligus kita itu sebagai coach itu memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya juga dalam kegiatan coaching itu tidak lupa bahwa kita dalam kegiatan coaching itu mengarahkan untuk untuk tercapainya suatu tujuan diadakannya kegiatan coaching. Selain itu juga saya akan mengarahkan kegiatan coaching itu sesuai dengan prinsip dari kegiatan coaching melalui cerita dan rasa. Terima kasih Pak Asep. Mungkin dengan menyesuaikan percakapan dengan alur kita dengan rasa yang istilahnya kita pahami sebagai coaching ya, sebagai coach kepada coachnya, mungkin pasti juga ingin menjadi istilahnya mendengarkan istilahnya apa itu mendengar yang baik, pendengar yang baik terhadap coachnya. Nah, sebelum kita akhiri pembicaraan hari ini Pak Asep, indikator yang bagaimana mungkin ya yang diinginkan oleh Pak Asep dalam proses coaching kali ini? Nah, indikator
double yang saya inginkan sebenarnya yaitu saya menginginkan mengarahkan sebuah tujuan dari kucing, yaitu agar tercapainya, agar bertemunya suatu solusi yang harus ditemukan oleh kucing itu sendiri. Jadi melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, melalui arahan-arahan dan tujuannya, sehingga kucing itu benar-benar menemukan solusinya, Pak. Sehingga kucing itu dengan sendirinya mampu menemukan solusi apa yang sedang dihadapi. Baik, terima kasih Pak Asep. Demikian dulu mungkin Pak Asep ya tentang pra-observasi hari ini. Mudah-mudahan ketika Pak Asep melakukan coaching pada hari ini, Pak Asep dapat melaksanakan apa yang sudah Pak Asep utarakan hari ini. Pak Asep ya, demikian mungkin yang dapat kita diskusikan hari ini. Mungkin Pak Asep boleh melakukan coaching hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Semangat Bu, silakan Bu. Terima kasih Pak. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah kita baik ya. Jadi Pak, RPT yang tadi waktu saya proses mengajar di kelas. Oh iya Ibu, terima kasih. Bu Eli, hari ini kita akan melanjutkan diskusi proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan di kelas. Diskusi ini mungkin agak panjang ya. Apakah Ibu berkenan? Insya Allah Bapak, saya siap. Ya, Ibu tadi sudah menyelesaikan pembelajaran di kelas. Sekarang coba ceritakan kembali bagaimana perasaan Ibu Eli setelah melakukan rangkaian proses pembelajaran tadi di kelas. Alhamdulillah Pak, saya merasa senang sesuai dengan langkah pembelajaran. Tetapi Pak, saya merasa ada yang kurang dengan pembelajaran tadi. Dan saya ucapkan terima kasih Pak, Bapak memberikan kesempatan untuk saya mengungkapkan perasaan-perasaan saya yang masih Bapak perlu bimbing, dan saya ini Pak masih butuh masukan dari Bapak tentang pembelajaran atau proses pembelajaran di kelas. Ya, terima kasih Bu. Kita mudah-mudahan diskusi ini berjalan dengan lancar. Kira-kira apa yang saya bisa bantu, apa tujuan yang ingin kita capai pada diskusi kali ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari Bapak mengenai kekurangan-kekurangan saya yang telah saya lakukan di dalam proses kegiatan belajar-mengajar di kelas. Selain yang tadi Ibu sampaikan, apakah ada yang lainnya? Ada Pak, saya masih bingung. Setiap hari saya sudah mempersiapkan dalam pembelajaran itu modul baik RPP dengan baik Pak, tetapi ada saja tahapan-tahapan langkah-langkah dalam proses pembelajaran yang saya lewati. Nah, yang saya di sini perlu pengembangannya Pak. Bagaimana cara pelaksanaannya? Berarti Ibu sudah berusaha menyiapkan semuanya untuk kegiatan pembelajaran. Nah, memang dalam kegiatan apapun kan kita kadang-kadang merasa ada sesuatu kekurangan. Coba Ibu ceritakan, kira-kira kegiatan apa yang masih merasa kita itu kurang? Oh ya Pak, yang masih kurang itu di dalam pembagian kelompok. Dalam pembagian kelompok ketika belajar di kelas Pak. Nah, dalam pembagian kelompok itu berarti Ibu berusaha untuk membagi kelompok minimal pembagian yang ideal menurut kita. Nah, menurut Ibu apa yang kurang dalam pelaksanaan pembentukan kelompok kira-kira? Di sini saya membagi kelompok berdasarkan homogen Pak, atau perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Menjadi perempuan menjadi 3 kelompok dan laki-laki menjadi 3 kelompok. Nah, mungkin hal apa yang Ibu lakukan untuk pembagian kelompok itu ada suatu alasan tertentu. Nah, mengapa Ibu membagi kelompoknya seperti itu? Nah Pak, pertimbangan saya membagi kelompok anak-anak
secara homogen, yaitu takut kalau perempuan sama laki-laki terjadi bully Pak terhadap perempuan, maupun perempuan terhadap laki-laki. Berarti tujuan Ibu membagi kelompok secara homogen agar tidak terjadi pembulian. Nah, apakah Ibu pernah membagi kelompoknya secara heterogen? Jadi ada yang laki-laki dalam kelompok ini, ada juga perempuannya. Apakah pernah Ibu lakukan seperti itu? Belum Pak, insya Allah ke depan saya akan melaksanakan seperti itu. Nah, selain itu menurut Ibu, pertimbangan apa lagi yang dibutuhkan dalam pembagian kelompok? Kemungkinan kemampuan peserta didiknya Pak masih kurang. Oh, berarti kemampuan. Ya. Kenapa itu? Untuk melayani kebutuhan peserta didik Pak sesuai dengan belajarnya. Berarti Ibu kedepannya akan membentuk kelompok belajar di kelas dengan mempertimbangkan gender atau jenis kelamin peserta Iya. Terus memperhatikan kemampuan peserta didik juga. Iya. Bisa mengajar sesuai dengan pencapaian peserta didiknya tersebut atau dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Seperti model ini mungkin Ibu sering membaca dan mendengar pembelajaran sesuai dengan capaian. Ya Pak, ini saat saya mengajar di kelas, jawaban siswa itu selalu berebutan serentak. Apa yang harus saya lakukan ketika saya memberikan pertanyaan-pertanyaan pada siswa selalu serentak Pak. Bagaimana caranya? Oh iya, berarti ada suatu keaktifan. Nah, jadi sebaiknya dalam mengajukan pertanyaan apa yang harus dilakukan? Baik Pak, mungkin yang akan saya lakukan itu saya meminta siswa yang bersedia menjawab untuk mengangkat tangan Pak. Seperti itu. Sehingga teratur. Iya. Baik Ibu, saya senang melakukan diskusi ini, tetapi menurut Ibu masih ada yang kurang dalam pembelajaran di kelas yang Ibu lakukan. Oh iya Pak, ini masih yang kurang ketika saya memberikan bintang pada siswa. Nah, tetapi saya lupa memberikan bintang tersebut, memajangnya di papan mading atau papan prestasi. Oh, itu berarti karena lupa. Ya. Kira-kira apa yang harus diperbuat untuk menampilkan bintang prestasi siswa yang dicapai siswa pada saat proses belajar mengajar? Baik Pak, saya akan membuat dan menempelkan bintang-bintang tersebut atau memajang bintang-bintang tersebut di papan prestasi di kelas, baik hasil individu maupun kelompok. Berarti Ibu akan menempelkan dari bintang-bintang tersebut. Nah, kira-kira apa tujuannya Ibu menempelkan atau memajang bintang prestasi tadi? Tujuannya agar siswa tersebut atau setiap hari setiap siswa dapat melihat hasil proses belajar mereka, capaian yang mereka dapat, dan saya sendiri selaku tenaga pendidik dapat mengevaluasi dan melihat hasil dari prestasi anak didik saya Pak. Berarti itu sebagai bahan refleksi juga, Bu. Luar biasa Ibu, selalu mengembangkan, selalu semangat. Ya Ibu, kira-kira ada lagi Ibu kekurangan-kekurangan ketika Ibu mengadakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Cukup Pak. Oh, sudah cukup. Baik Ibu. Untuk beberapa hari ke depan, apa yang Ibu inginkan atau Ibu lakukan untuk meningkatkan proses pembelajaran nanti di kelas? Selalu berdiskusi dengan rekan sejawat di sekolah ini, dalam sekolah maupun dari kegiatan KKG yang ada di gugus batas Pak. Oh iya, berarti untuk meningkatkan kompetensi kita Bu. Baik Ibu, dari beberapa yang telah Ibu jelaskan tadi, kira-kira hal yang pertama yang akan Ibu lakukan bisa Ibu ceritakan? Hal yang pertama yang saya akan lakukan dalam merancang dan melaksanakan pembentukan kelompok secara heterogen ya Pak, berdasarkan jenis kelamin, kemampuan siswa. Yang kedua dengan caranya yaitu mengajukan pertanyaan sesuai dengan jadwal dengan pembelajaran
yang akan menjadi kelompok 4 kelompok, yaitu yang pertama kelompok yang menjawab benar, yang kedua yaitu yang kurang benar, yang ketiga menjawab salah, dan yang keempat adalah tidak benar. Baik Ibu juga bisa membagi kelompok berdasarkan pemanfaatan media di kelas, seperti kelompok ke-1 siswa yang bisa menjumlahkan dan mengurangi, mengalih dan membagi dengan benda konkret. Kelompok kedua, Ibu juga bisa membagikan siswa bisa menggunakan alat tubuhnya. Kelompok 3, siswa yang bisa menjawab dengan cerita gambar kelompok. Kelompok keempat, siswa bisa menjawab tanpa menggunakan benda konkret. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Yang saya akan lakukan pertama yang payah, satu akan saya lakukan yaitu pembentukan kelompok secara heterogen. Yang kedua akan mengarahkan siswa menjawab secara mandiri. Yang ketiga membuat papan prestasi, dan yang keempat melakukan evaluasi diri. Yang terakhir Pak akan berdiskusi dengan rekan sejawat. Ya, bagus Ibu. Nah ini Pak, saya akan melakukan meminta partner Pak saya untuk mengingatkan, menuliskan di dalam buku agenda harian. Bagus Ibu, itu luar biasa Ibu. Diskusi, terima kasih Ibu sudah melakukan diskusi ini. Semoga apa yang kita diskusikan kali ini bermanfaat khususnya buat Ibu dan bisa meningkatkan pembelajaran ke depannya. Terima kasih. Sama-sama Bapak, saya juga sudah dapat ada pencerahan dengan diskusi dengan Bapak ini. Mudah-mudahan saya sendiri bisa mengembangkan proses pembelajaran yang lebih baik untuk memotivasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Ya, terima kasih. Silakan Ibu dan Rekan aktivitasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Seth. Waalaikumsalam Bapak. Pak Seth, alhamdulillah Pak Seth ya, coaching hari ini telah dilaksanakan Pak Seth ya. Mungkin tadi Pak Seth telah melakukan coaching kepada Bu Eli Pak Seth ya. Nah sebelum penutup Pak Seth, saya akan menanyakan mungkin beberapa pertanyaan tentang hasil dari observasi tadi. Yang pertama mungkin Bapak lakukan saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan. Jadi indikator apa yang dicapai? Baik Bapak, dalam kegiatan coaching yang sudah saya lakukan itu sesuai dengan tujuan diadakannya coaching dan sesuai dengan alur cerita. Saya menanyakan tujuannya dan saya juga mengidentifikasi serta saya menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh seorang coach. Nah, saya juga menanyakan rasa tanggung jawabnya nanti saat coach itu benar-benar melakukan aksinya, sehingga coach itu benar-benar melaksanakan apa yang direncanakannya. Betul, baik Pak Seth. Tadi juga saya sudah melihat percakapannya juga Pak Seth ya. Nah sebagai observer tadi mungkin proses coaching Pak Seth terhadap Bu Eli sudah berjalan dengan sangat baik, dan terutama sudah istilahnya sudah sesuai dengan alur yang sesuai, yaitu alur tekad dan rasa Pak Seth ya. Terus sudah berusaha juga menggali setelah memberikan pertanyaan yang berbobot tadi kepada Bu Eli. Terus tadi Pak Seth juga kelihatan menjadi pendengar yang baik juga. Terus pada saat tadi juga ketika pertanyaan itu berbobot, saat tidak langsung coach itu saat tidak langsung sudah menemukan solusi yang terbaik bagi dirinya sebetulnya. Dan pertanyaan yang terakhir mungkin Pak Seth ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil yang tadi Pak Seth melakukan coaching terhadap Bu Eli? Baik Bapak, sebenarnya saya ingin mengembangkan yaitu dalam kegiatan coaching ini saya lebih terampil Pak, lebih bisa lagi menguasai apa itu prinsip dari coaching, sehingga di dalam dunia pekerjaan kita itu kita selalu ada permasalahan dan kita lebih terampil dalam melaksanakan coaching, maka permasalahan itu bisa terselesaikan. Nah kita itu kan dalam coaching itu ada coach dan coaching ya. Nah dengan keterampilan itu sehingga kita mengarahkan seorang coach itu mau mengungkapkan apa yang dialami dan
berusaha untuk menemukan solusi yang akan dilaksanakan sehingga tujuan dari coaching itu benar-benar tercapai sesuai dengan alur kita dan rasa. Baik, terima kasih Pak Asep. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi Pak Asep ya. Di mana mungkin ketika observer kita kali ini semoga bermanfaat juga Pak Asep ya, sebagai ajang istilahnya berlatih ya. Ketika kita menghadapi istilahnya permasalahan-permasalahan yang memang dihadapi oleh rekan kita, rekan sejawat, bahkan pada saat permasalahan itu terjadi kepada murid gitu kan. Mudah-mudahan kedepannya dapat diimplementasikan dengan baik. Mungkin saya kira sudah cukup mungkin untuk hasil observasi tadi. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya sesuai dengan alur kita dan rasa. Saya tutup mungkin Pak Asep untuk pembicaraan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.